Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki saudara-saudaranya dan keburukan memiliki saudari-saudarinya. Sebagaimana kata Urwah ibn Zubair, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malu al-hasanah fa'lam anna lil-hasanati laha 'indahu akhwat." Ketika engkau melihat seorang melakukan kebaikan, maka ketahuilah dari kebaikan itu dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajul ya'malu as-sayyi'ah fa'lam anna lis-sayyi'ati laha 'indahu akhwat. Ketika engkau melihat seorang melakukan keburukan, maka ketahuilah dalam keburukan dia itu pasti ada keburukan-keburukan lainnya. Oleh karenanya sebagian ulama berkata, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah dipermudahnya seseorang dalam melakukan kebaikan lainnya. Seorang melakukan sedekah misalkan, 2.000 rupiah masukin kotak amal. Tanda diterimanya sedekah 2.000-nya adalah ketika dia bersemangat untuk melakukan sedekah lagi dengan lebih banyak. Seorang puasa sunnah, misalkan dia hanya puasa hari Senin saja. Tanda diterima puasa sunnah hari Seninnya adalah ketika dia melakukan puasa hari Kamisnya. Tanda seorang diberi taufik untuk salat 5 waktu. Tanda diterima salat 5 waktunya adalah ketika ia mampu melakukan salat dalam keadaan berjamaah. Terus kebaikan terus bertambah. Tandanya kebaikan sebelumnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keburukan. Akibat daripada keburukan pertama kali hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah dibuka peluang untuk melakukan keburukan-keburukan lainnya. Awalnya mungkin melakukan kecurangan kecil. Tapi ternyata dari kecurangan kecil itu dia dibukakan pintu untuk melakukan kecurangan besar. Awalnya melakukan dosa kecil. Melihat perempuan tak memakai baju menutup aurat misalkan. Tidak melakukan istighfar. Tapi diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dia untuk melakukan keburukan lainnya, misalkan berupa menonton hal-hal yang tidak benar. Seperti itulah Allah menutup pintu taufik daripada seorang ketika tidak menahan daripada hawa nafsunya saja. Makanya dahulu guru kami ketika mengajarkan kami bagaimana caranya supaya menjadikan sedekah sebagai habit, kata dia, coba kata guru saya, coba kamu taruh di kantong 10.000, 5.000, 5. Gimana caranya di kantong kamu hari itu harus habis, nggak ada isinya lagi di kantong, harus kosong. Nah, ketemu kotak amal masukin, ketemu fakir miskin kasih. Kalau misalkan besoknya kamu bersemangat untuk ngasih lebih daripada 2.000, tandanya 2.000 kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan supaya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat, maka ketika ada peluang untuk melakukan maksiat, langsung diputus pintu tersebut. Jangan dituruti. Karena sekali dituruti maka akan membuka peluang pintu maksiat lainnya. Nah, di antara guru kami mengajarkan caranya supaya terputus pintu maksiat, apalagi ketika sendirian. Coba pasang karet, Pak. Di apa namanya ini? Di tangan. Kalau mau maksiat, nah, ditarik, petak. Nah, rasakan. Terus berkata dengan dia, ini baru cambukan dari karet. Bagaimana dengan cambukan malaikat nanti ketika di hari kiamat? Atau pakai korek. Nah, sekali-kali panasin jari di ujung jari. Nah, nyalakan. Kemudian katakan, ini baru api di dunia dan baru secuil jari saja yang merasakan panasnya. Bagaimana nanti ketika saya melakukan maksiat dan saya meninggal dalam melakukan maksiat? Tentu azab neraka lebih panas daripada ini. Barulah seketika itu gak mau maksiat lagi. Secepat itulah caranya daripada para ulama mengajarkan supaya kita memutus perkara potensi-potensi dalam melakukan keburukan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bermudah-mudahan dalam melakukan ketaatan dan mudah juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit pengumuman bahwa nanti ada kajian bersama Ustadz Saiful Rahman di Masjid ABB. Bagi para jemaah yang berkenan untuk hadir, maka telah dipersiapkan sarana dari depan masjid, kita bersama-sama menuju ke sana setelah sholat ba'di isya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.